Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 541. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Terdengar diskusi di antara orang-orang sekte Iblis Ilusi. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Qin-Chen pergi, semua orang akhirnya menghela napas lega dan mulai fokus kepada pertarungan Fu Qianqun dan Master Sekte Iblis Ilusi. Hanya Kaisar Pantom yang memiliki ekspresi yang ragu. Dia mengerutkan kening dan melihat kepergian Qin-Chen, kemudian dia bergumam, apakah dia orang itu? Sementara saat ini Qin-Chen bergegas keluar dari Sekte Iblis Ilusi. Dia melihat pertarungan antara Master Sekte Iblis Ilusi dan Fu Qianqun terus berlanjut. Dan terlihat dua kekuatan dari Fu Qianqun dan Master Sekte Iblis Ilusi yang sangat menakutkan itu akan bertabrakan dengan liar. Tidak baik, jika ini terus berlanjut, keduanya akan terluka, kata Qin-Chen. Memikirkan hal ini, pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangan Qin-Chen dan dia kemudian berteriak kepada Lao Yuan. Lao Yuan, bantu aku. Tiba-tiba sumber energi yang mengerikan mengalir ke tubuh Qin-Chen, dan Qin-Chen merasakan kekuatan fisiknya meningkat sangat pesat. Menghadapi konfrontasi antara keduanya, dia menebas dengan pedang. Cahaya pedang yang menakutkan menebas langsung ke tempat serangan keduanya akan bertabrakan. Apa yang sedang anak ini lakukan? Orang-orang dari Sekte Iblis Ilusi di bawah terkejut. Apakah anak ini gila? Siapa yang berani campur tangan dalam pertarungan antara ranah semi alam suci? Dia pikir dia siapa? Bahkan puncak tahap akhir Martial Emperor. Begitu keduanya diserang oleh mereka akan dihancurkan. Namun di adegan berikutnya, semua orang terkejut ketika cahaya pedang Qin-Chen memasuki tempat di mana tabrakan kekuatan itu berada. Tiba-tiba tabrakan dari kekuatan itu langsung meledak. Duar. Dan dampak ledakan itu langsung menyapu ke arah markas Sekte Iblis Ilusi. Tidak baik jika itu meledak di markas Sekte Iblis Ilusi, maka akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat kritis, sosok Qin-Chen melintas dan muncul di luar markas Sekte Iblis Ilusi. Pedang karat misterius di tangannya langsung menebas. Seketika itu kekuatan mengerikan yang melonjak tiba-tiba meledak dan dihancurkan sebelum bisa menyapu ke arah markas Sekte Iblis Ilusi. Setelah itu Qin-Chen menyingkirkan pedang karat misterius, mengguncang sosoknya dan menyapu ke arah Fu Qianqun. Hanya untuk melihat bahwa Fu Qianqun menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu baik-baik saja? Kata Qin-Chen. Aku baik, aku tidak bisa mati di sini, kata Fu Qianqun. Dia menus dingin dengan suara yang aneh, jelas dia sangat terluka. Di sisi berlawanan, wajah Master Sekte Iblis Ilusi sangat dingin dan dia nampaknya hanya sedikit terluka. Master Sekte Iblis Ilusi, apakah kamu ingin terus bertarung? Kata Qin-Chen. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia menus dingin. Keras kepala. Qin-Chen tidak bisa berkata apa-apa. Master Sekte Iblis Ilusi ini sangat keras kepala. Yang mulia dan istana berkabut juga harus ada dendam, kan? Bekerja sama dengan saya, apakah itu benar-benar sulit? Hanya satu transaksi, yang mulia tidak akan menderita, kata Qin-Chen. Hahaha, membuat kesepakatan denganmu. Siapa yang tahu bahwa kamu memiliki tujuan lain? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia mencibir. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya dia tidak percaya kepada Qin-Chen. Dan dia sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan orang lain untuk menghadapi istana berkabut. Dia berpikir bahwa dia sendiri sudah cukup. Namun mengingat bahwa Qin-Chen tidak melakukan apapun kepada murid dari Sekte Iblis Ilusinya, sikap Master Sekte Iblis Ilusi terhadap Qin-Chen lebih baik. Shao Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Fu Qianqun. Dia mengerutkan kening. Karena Master Sekte Iblis Ilusi tidak memiliki niat untuk bekerja sama, maka lupakan saja. Tetapi gerbang kota Tianleiku akan selalu terbuka. Saya menantikan hari ketika Master Sekte Iblis Ilusi bisa bergabung, kata Qin-Chen.
Qin Chen tahu bahwa tidak ada hasil jika dia terus melanjutkannya seperti ini. Dia sudah tahu keberadaan Chen Sisi. Kemudian sosoknya bergetar dan dia berbalik untuk pergi. Tunggu, di mana batu hati ajaib milik sekte ini? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia berteriak dengan marah memanggil Qin Chen dan Fu Qiankun. Apakah Sekte Iblis Ilusi menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan kota Tianlei saya? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Sekte ini hanya memintamu untuk meninggalkan batu hati ajaib. Adapun kesepakatan itu, sekte ini tidak menyetujuinya. Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Kalau begitu, aku minta maaf, kata Qin Chen. Jelas selama Master Sekte Iblis Ilusi tidak bersedia bergabung dengan kota Tianlei-nya, maka Qin Chen tidak akan pernah memberikan batu hati ajaib itu. Ayo pergi, Qin Chen kemudian bergegas pergi. Master Sekte Iblis Ilusi menus dingin. Dia ingin mengambil kembali batu hati ajaib di tangan Qin Chen. Tetapi pertarungan sebelumnya membuatnya mengerti bahwa dengan hanya dia sendirian, dia mungkin tidak akan bisa memenangkan Qin Chen dan Fu Qiankun. Saat ini Qin Chen dan Fu Qiankun membumbung ke langit dan menghilang ke kejauhan. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari jauh. Master Sekte Iblis Ilusi Ben Shao akan datang lagi. Master Sekte Iblis Ilusi hanya bisa menyaksikan Qin Chen dan Fu Qiankun pergi dari sana. Saat ini darah di tubuh Master Sekte Iblis Ilusi melonjak, dan darah hampir keluar dari sudut mulutnya, namun akhirnya itu ditekan. Fu Qiankun, dia cukup kuat. Saat ini di bawah, begitu Qin Chen pergi, formasi Sekte Iblis Ilusi dibuka, dan sekelompok orang kuat bergegas keluar satu demi satu. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia menggelengkan kepalanya, lalu melirik semua orang dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Bawahan baik-baik saja. Semua orang berkata satu demi satu. Kamu ceritakan padaku apa yang terjadi sebelumnya, termasuk bagaimana cara anak itu bisa masuk ke markas Sekte Iblis Ilusiku, dan apa yang dia lakukan setelah membobol formasi besar. Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Fu Qiankun, Master Sekte Iblis Ilusi tidak bisa diganggu. Sekarang semua orang aman dan sehat. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan ragu. Semua orang kemudian mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar bahwa orang itu dengan mudah membuka formasi besar, Master Sekte Iblis Ilusi memadatkan matanya dan kemudian dia berkata dengan takjub, bagaimana ini mungkin? Master Sekte Iblis Ilusi terkejut. Formasi dari Sekte Iblis Ilusi itu adalah formasi yang diletakkan oleh Qin Chen pada waktu itu. Di dunia ini tidak mungkin ada orang yang bisa menembus formasi besar itu dengan mudah, karena struktur dasar formasi hanya Qin Chen yang mengetahuinya. Bagaimana anak itu melakukannya? Master Sekte Iblis Ilusi sangat bingung. Namun tindakan yang lebih membuat Master Sekte Iblis Ilusi menjadi semakin bingung adalah anak itu hanya menangkap Kaisar Pantom sebelum akhirnya dia meninggalkan markas Sekte Iblis Ilusi. Apa tujuan anak itu melakukan ini? Kaisar Pantom, apa yang dilakukan anak itu setelah menangkapmu? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia berkata dengan dingin, Tuanku, bawahan memiliki sesuatu untuk dilaporkan, kata Kaisar Pantom seraya membungkuk, tetapi tidak berbicara di depan semua orang. Oh begitu, mata Master Sekte Iblis Ilusi berkedip, dan kemudian dia memberi perintah, segera tutup sekte, sembunyikan kembali sekte. Kaisar Pantom, ikutlah denganku. Setelah beberapa saat, Kaisar Pantom dan Master Sekte Iblis Ilusi itu berada di sebuah aula di Sekte Iblis Ilusi. Anak itu menangkapmu, jadi apa yang dia lakukan? Ayo kita bicara, apa yang terjadi? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Tuan Master Sekte, Chen King itu memang mengatakan sesuatu. Dia membawa bawahan ke salah satu ruang jiwanya. Dia menanyakan Chen Sisi, lalu kemudian Kaisar Pantom menjelaskan dan berkata dengan hati-hati. Apa dia menanyakan Chen Sisi? Apakah dia telah melihat Chen Sisi di dalam tanah sihir kuno? Tetapi bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa Chen Sisi tidak meninggalkan tanah sihir kuno bersamanya? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Nampak dia kebingungan. Chen Sisi gagal keluar bersamanya. Selalu ada penyesalan dan rasa sakit di hatinya. Namun Master Sekte Iblis Ilusi melihat ekspresi wajah Kaisar Pantom yang nampak ragu-ragu. Kemudian dia berkata,
katakan jika kamu punya sesuatu. Ya, Kaisar Pantom menyeka keringat di dahinya dan kemudian dia berkata dengan hati-hati. Bawahan curiga bahwa orang sebelumnya kemungkinan besar adalah pemuda yang dikenal Chen Sisi di dunia Yu kuno. Anak laki-laki itu maksudmu? Master Sekte Iblis Ilusi itu terkejut sesaat, lalu kemudian dia berkata dengan kaget, maksudmu, dia adalah Qin Chen. Ketika nama Qin Chen disebutkan, ada jejak ketidakwajaran dalam suara Master Sekte Iblis Ilusi. Tetapi itu berubah dengan cepat. Lalu kemudian dia berkata dengan dingin, bagaimana mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa di alam Yu kuno ada ledakan besar, tidak mungkin ada yang selamat? Terlebih lagi bahkan jika alam Yu kuno ditutup, jika ada orang yang selamat, bagaimana dia bisa meninggalkan alam Yu kuno? Yang paling penting adalah bahwa anak bernama Qin Chen yang memasuki alam Yu kuno pada saat itu hanyalah basis kultivasi martial sovereign. Dan anak yang baru saja ke sini itu setidaknya adalah puncak tahap air martial emperor. Bagaimana bisa sesingkat itu? Dalam waktu yang sesingkat itu, basis kultivasinya telah meningkat pesat. Ini tidak mungkin. Kata Master Sekte Iblis Ilusi, dia tidak bisa mempercayainya. Bawahan tidak dapat mempercayainya, tetapi bawahan memiliki perasaan bahwa anak itu mungkin adalah anak bernama Qin Chen. Jika tidak mungkin untuk menjelaskan mengapa dia begitu peduli kepada Chen Sisi. Terutama jenis fluktuasi jiwa. Dia benar-benar sangat mirip dengan anak yang bernama Qin Chen dalam Yu kuno yang dikenal oleh Chen Sisi. Kata Kaisar Pantom, dia berkata dengan sangat hati-hati, mustahil. Kata Master Sekte Iblis Ilusi, dia masih sangat tidak percaya. Bahkan jika anak itu adalah Qin Chen, mengapa Pu Qiankun mengikutinya? Itu sangat mustahil. Tiba-tiba tubuh Master Sekte Iblis Ilusi itu bergetar. Anak Qin Chen, Kaisar Qin Chen. Ekspresi ngeri muncul di mata Master Sekte Iblis Ilusi. Jika yang sebelumnya itu semua kebetulan, tetapi sekarang kedua nama itu sangat mirip. Apakah itu juga bisa disebut kebetulan? Dan yang paling mengejutkan Master Sekte Iblis Ilusi adalah bahwa dia memikirkan adegan di mana anak itu dapat menerobos formasi besar Sekte Iblis Ilusinya dengan sesuka hati. Jika anak itu benar-benar seorang pemuda bernama Qin Chen dari langit utara di dunia Yu kuno, tetapi dia dapat dengan mudah menembus formasi besar sektenya. Dia bahkan dapat memacu api yang sangat mengerikan di tanah sihir kuno waktu itu. Dan ada juga hal yang menakjubkan dalam hal lainnya. Digabungkan dengan hubungan dia dan Pu Qiankun yang sangat dekat. Kombinasi dari semua ini membuat Master Sekte Iblis Ilusi memikirkan kemungkinan yang sangat mengejutkan. Apakah anak dari langit utara yang bernama Qin Chen itu ada hubungannya dengan Kaisar Qin Chen? Apakah dia keturunannya? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan bahwa kedua orang itu memiliki nama yang sama dan juga memiliki pencapaian luar biasa dalam alkemis, formasi, dan yang lainnya? Akankah ada orang di dunia ini yang benar-benar mirip? Pada saat ini Master Sekte Iblis Ilusi sama sekali tidak bisa tenang dan tubuhnya gemetar. Master Sekte, ada apa denganmu? Tanya Kaisar Pantom dengan gugup. Dia tidak mengerti mengapa Master Sekte Iblis Ilusi menjadi seperti itu. Apakah kamu yakin anak itu adalah Qin Chen dari alam Yu kuno? Kata Master Sekte Iblis Ilusi, suaranya penuh ketegangan dan kegembiraan serta sedikit kecemasan. Kekuatan mengerikan seketika menekan Kaisar Pantom, membuat Kaisar Pantom terengah-engah. Untungnya Master Sekte Iblis Ilusi kembali sadar, dan dia kemudian berkata, bicaralah dengan hati-hati, jangan membuat kesalahan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.